Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Agril Perdana Putra. Di mana saat ini saya akan membandingkan dua perusahaan antara Indofood versus Wingfood. Di mana saya akan menganalisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah bentuk perencanaan strategi bisnis yang diambil dari 4 sisi utamanya. Yang pertama ada analisis SWOT strength, artinya kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan atau peluang, dan threat, ancaman. Dan memiliki ide untuk membuat sebuah usaha atau produk bisa dikatakan gampang-gampang susah. Perbandingan analisis SWOT dua perusahaan, PT Indofood Sukses Makmur dan PT Wings. Di mana PT Indofood Sukses Makmur memiliki strength atau kekuatan. Yang pertama itu memiliki produk cita rasa yang khas di Indonesia, memiliki banyak anak perusahaan, telah merambah pasar ke luar negeri, memiliki divisi R&D internal sehingga tidak membutuhkan R&D brand yang telah terkenal lama. Weakness, kelemahannya, terlalu banyak brand yang dikeluarkannya, tidak terpenuhi permintaan pasar karena banyak produk yang dengan adanya varian-varian terbaru, besarnya biaya pemasaran, dan kesempatan untuk peluangnya, pertumbuhan pasar yang terus meningkat, baik di kalangan bawah, menengah maupun atas. Segmentasi pasar yang tidak terlalu signifikan karena produk yang dihasilkan terus menyesuaikan untuk dikonsumsi bagi pria atau wanita, baik tua maupun muda. Memanfaatkan e-bisnis dalam membantu mengembangkan pangsa pasar dan memperkenalkan produk melalui internet. Karena pengguna internet sama dengan masyarakat konsumen. Pola hidup masyarakat akan kebutuhan mie instan cukup tinggi. Dan ancamannya adanya semakin ketatnya persaingan karena produk-produk sejenis dan pemasaran yang lebih inovatif. Tidak fokus terhadap satu jenis produk. Terus dihadapi dengan persaingan baru dengan jenis produk yang sama. Dan adanya substitusi atau barang mengganti untuk mie instan, contohnya roti. Saat orang bosan atau mie instan sedang tidak tersedia, mereka akan bisa mengganti konsumsi dengan roti. Strategi yang harus dilakukan yaitu strategi SO. Dengan adanya timbal jasa kepada konsumen yang baik, maka akan menaikkan jumlah konsumen. Dengan membangun kompetisi pasar yang tepat sasaran akan memperbesar daya masyarakat. Strategi ST. Dengan memiliki brand yang sudah terkenal, maka persaingan harga dapat diminimalisir. Dengan memanfaatkan kemampuan manajemen, kita dapat mengembangkan cita rasa yang baru. Strategi WO. Dengan melakukan ekspansi usaha ke negara-negara ASEAN, dengan membuka pabrik Indomie baru guna memenuhi kebutuhan dari negara-negara yang bersangkutan. Dengan adanya daya beli masyarakat, maka akan mempermudah mendistribusikan produk. Strategi WT. Karena bahan baku masih tergantung pada impor, maka akan menjadi masalah ketika nilai tukar uang mengalami fluktuasi. Karena terlalu banyaknya brand yang dikeluarkan, maka persaingan inovasi dan iklan sedikit terancam. Selanjutnya adalah PT Wings, di mana kekuatan PT Wings memiliki modal yang besar, kemampuan teknologi dalam ramuan kimia, mitra strategis dan pemahaman terhadap pasar Indonesia, dan kelemahannya minimnya inovatif dalam meluncurkan produk baru. Dan opportunity-nya, kesempatan untuk peluangnya, PT Wings dapat menghasilkan produk-produk yang menjadi kebutuhan bahan pokok bagi konsumen masyarakat pada umumnya. Kelebihan dari produk PT Wings tersebut yaitu memiliki kualitas yang tinggi dengan harga terjangkau oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Dan ancamannya, PT Wings ini juga memiliki beberapa perusahaan pesaing yang memiliki produk sejenis PT KO dan PT Unilever. Meskipun sebagian besar produknya seperti meniru produk para market leader, hal tersebut merupakan bagian dari strategi Wings Group. Yang strategi yang harus dilakukan yaitu strategi SO yang pertama, dengan menciptakan produk-produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau menjadikan peluang bagi pelanggan. Strategi ST, di mana memanfaatkan efisiensi SDM untuk memasarkan produk sehingga meminimalisir lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Strategi WO, meminimalkan biaya agar meningkatkan biaya produksi produk sehingga dapat mencukupi peningkatan konsumsi dari produk. Dan yang terakhir, strategi WT, meningkatkan probabilitas yang dapat diminimalisir pengeluaran biaya produksi yang semakin besar.
Dan sekian yang saya bisa analisis dari dua perusahaan ini. Jadi bagi teman-teman, mana yang terbaik dari analisis ini tergantung teman-teman yang analisisnya. Terima kasih.